Oke, baik, kita mulai. Jadi untuk pembelajaran hari ini, itu kita pertemuan ke-6 ini. Pertemuan ke-6 ini tentang dasar K3. Nah, yang belum tahu, ini K3 itu dia keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau biasanya kemarin, itu kan ada kecelakaan ini di tempat kerja yang di Cimahi kayaknya, Pak. Cirebon atau apalah itu. Itu kebakaran atau ledakan di Pertamina. Pernah ada yang dengar ya itu? Indramayu. Pernah ada yang dengar? Kecelakaan di ledakan Pertamina di Indramayu. Itu salah satu contoh sebenarnya, itu kecelakaan yang berakibat yang terjadi karena kurangnya mungkin pemahaman tentang K3 atau bisa juga karena kelalaian tidak menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja SMK K3-nya gitu. Nah, untuk kesehatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja itu dia nanti kita akan pelajari tentang apa sebenarnya ini keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu teman-teman perlu pahami bahwa setiap kecelakaan maupun kesehatan itu yang mengancam keselamatan jiwa maupun mengancam fisik dan rohani kita dan psikologi kita, itu pasti diakibatkan oleh suatu hal. Dan itu akan kita pelajari nanti sedikit tentang apa sih yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Nah, misalnya di contohnya kemarin di kecelakaan yang viral ini kan Vanessa Angel ya. Nah, itu juga masuk di wilayah kecelakaan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi sebenarnya kecelakaan-kecelakaan itu bisa untuk kita minimalisir. Jadi ada faktor namanya itu faktor pribadi atau manusianya, ada juga faktor bahan. Nanti kita akan pelajari juga itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini faktor yang kemudian menyebabkan kejadian kecelakaan di Vanessa Angel itu contoh yang lagi viral ini kan. Itu terjadi karena apa gitu? Coba siapa yang mau ini? Saya, Pak. Abdurrahman, coba Pak Ketua. Mungkin dari kelalaian sopir pengemudi. Berarti itu masuk faktor manusianya. Jadi yang mengendalikan mobilnya siapa? Itu masuk faktor manusianya, dan itu bisa dipidana, bahkan mungkin nanti dipenjara, mungkin denda dan sebagainya itu masuk. Ya, kalau itu kan masuk juga yang namanya bisa dikatakan juga lebih ke kelalaiannya iya, kemudian karena tidak adanya kesadaran untuk mencegah ngantuknya, itu masuk juga. Dan juga main HP sambil mengemudi, story dan sebagainya, itu masuk kelalaiannya. Itu kan bisa berakibat fatal kalau misalnya kita main HP padahal itu pengemudi. Dan itu ada 6 orang yang kemudian kita tangkap. Nah, itu bahayanya di situ. Ada lagi yang lain? Ada yang bilang juga karena jalannya licin, ada yang bilang juga karena sistem keselamatannya di tol itu tidak bagus dan sebagainya. Bahaya kalau jalan tol dan sebagainya. Ada yang bilang itu. Tapi perlu teman-teman pahami bahwa ternyata di jalan tol itu ada sistem yang namanya ada memang direncanakan itu, misalnya kalau kejadian kecelakaan terjadi dan itu pasti faktor penyebabnya itu yang paling besar itu adalah manusianya. Nah, mereka di jalan tol pembangunan itu sudah memang sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Dan itu lingkungannya.
masuk di wilayah alat dan bahannya. Jadi faktor lingkungan faktor di luar daripada manusianya itu bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Tapi faktor pribadi atau manusianya yang kemudian lalai dan sebagainya itu tidak bisa dikendalikan. Bisa juga dikendalikan, tapi akhirnya tergantung dari manusianya gitu. Dia sadar atau tidak, dia mau berubah atau tidak. Nah, itu perlu kita pelajari semua tentang itu. Nah, nanti saya akan paparkan sedikit videonya juga mengenai kecelakaan-kecelakaan kecil yang terjadi di tempat kerja. Nah, sebenarnya apa sih itu kecelakaan kerja berdasarkan filosofinya? Nah, kecelakaan kerja berdasarkan filosofinya itu adalah pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya. Jadi menjamin kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohaninya. Kemudian kedua itu hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Jadi hasil karya seseorang atau hasil karya dari pemangku kepentingan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Jadi kan bukan hanya tenaga kerjanya yang kita lihat, gitu. Tapi ada juga manusia pada umumnya yang memang menggunakan jasa itu, menggunakan atau di dekat tempat kerja, di dekat tempat yang akan kita infeksi, misalnya kayak tempat yang akan kita jadikan sebagai tempat kerja. Nah, misalnya kalau di rumah sakit, bukan hanya tenaga kerjanya di rumah sakit yang kita jaga keselamatannya maupun kesehatannya, tapi juga pengunjung rumah sakit juga perlu dijaga keselamatan dan kesehatannya. Misalnya contohnya itu ada yang ngepel. Nah, itu misalnya dia ngepel rumah sakit, ngepel lantai di rumah sakit, kemudian tidak ada yang namanya rambu-rambu atau peringatan bahwa dia baru atau sedang melakukan pekerjaan itu. Nah, itu bahaya karena licin lantai itu kan akan licin. Nah, kalau orang yang kemudian menggunakan sepatu yang sederhana, sepatu sederhana yang tidak ya pasti terpeleset dia, jatuh dia. Ya kan mungkin ada teman-teman ini yang tidak sengaja terpeleset karena licin dan sebagainya. Nah, itu efek dari ini di rumah sakit misalnya, di tempat kerja maupun di tempat kerja pada umumnya. Nah, kemudian kita masuk di secara keilmuannya itu adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan lain sebagainya. Ini accident prevention. Jadi ada yang namanya, ini kan ilmu yang kemudian kita ini harus memang melakukan upaya untuk mencegah. Jadi ada faktor kejadian, nah ada faktor yang kemudian menimbulkan sebuah kejadian itu. Nah, bagaimana caranya mencegah kebakaran, kecelakaan, kemudian peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya, itu sebenarnya akan dipelajari khusus lagi. Karena saking banyaknya disiplin ilmu keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu teman-teman paham. Bahkan penyakit di tempat kerja itu juga dipelajari oleh teman-teman keselamatan dan kesehatan kerja. Kebanyakan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk di wilayah apa sih sebenarnya keselamatan? Keselamatan itu dia yang pertama mengendalikan kerugian dari kecelakaan. Jadi ada control of accident loss. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengontrol. Kalau tidak bisa kita hilangkan, ya kita kontrol. Kalau tidak bisa kita eliminasi, ya kita substitusi. Nah, resiko yang tidak bisa diterima, the ability to identify and eliminated.
dan sebagainya, bla bla bla. Nah, jadi resiko ini yang tidak harus kita terima atau end condition yang memang ada di tempat kerja yang sudah terjadi. Jadi misalnya kecelakaan itu terjadi atau kebakaran itu terjadi. Nah, itu masuk resiko yang tidak ingin atau tidak bisa kita terima. Ini masuk keselamatannya. Kemudian bicara kesehatannya itu derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Secara umum kan kesehatan itu dia bicara pada persoalan kondisi sehat itu tercapainya kondisi psikologi, sosial, ekonomi, fisik dan sebagainya. Itu kalau untuk kesehatan. Nah, kemarin kan sudah teman-teman paham ini. Secara umum untuk pengertian dari kesehatan. Nah, kemudian istilah-istilah di wilayah keselamatan dan kesehatan kerja itu banyak. Tapi yang saya paparkan itu cuma sedikit saja nanti. Supaya tidak terlalu memakan waktu juga. Nah, untuk kondisi aman atau selamat atau safe namanya adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai dan itu adalah lawan dari bahaya. Dengan dia lawan dari bahaya atau danger. Nah, nanti kita akan belajar juga di dangernya kayak gimana. Nah, untuk suatu kondisi di mana munculnya sumber bahaya yang telah dapat dikendalikan. Ini sumber bahayanya misalnya ada alat yang bisa atau mesin lah, mesin itu kan alat, mesin yang memang sudah rusak atau sudah mau meledak misalnya. Nah, nanti dikendalikan itu dengan wilayah kita mau mengeliminasi atau kita mau mensubstitusi. Eliminasi itu maksudnya kita mau mengganti atau kita mau memperbaiki kerusakan itu supaya di kemudian hari tidak akan meledak. Nah, itu bisa dicegah. Nah, ini yang namanya keadaan yang aman atau selamat. Nah, kemudian danger. Danger itu adalah merupakan tingkat dari bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Jadi ketika danger itu baru muncul yang namanya sumber bahaya. Bukan terjadinya suatu bahaya, tapi dia ini ada kondisi yang kita lihat, oh ini bahaya nih. Ada kondisi itu yang kita lihat. Nah, kondisi itu sebenarnya bisa kita capai dengan misalnya kita melakukan job analisis, job safety analysis. Itu biasanya di perusahaan-perusahaan itu banyak yang menggunakan itu. Job safety analysis atau JSA itu dokumen-dokumen penting untuk menganalisis atau mendata sumber-sumber bahaya yang ada di perusahaan atau yang ada di rumah sakit misalnya. Kalau itu K3-nya rumah sakit. Nah, kalau itu K3-nya industri dan sebagainya, nanti mereka juga menggunakan JSA itu untuk menganalisis. Dan semua kebanyakan itu pasti menggunakan itu. Nah, kemudian kalau bicara insiden itu suatu kejadian yang tidak diinginkan. Ini istilah, maksud juga insiden. Yang sesuatu yang tidak diinginkan bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya aksiden. Jadi kan memang kalau misalnya ini insiden itu tidak mengakibatkan kerusakan atau penyakit maupun cedera pada manusia, itu suatu insiden. Jadi hanya sudah terjadi tapi tidak memakan korban yang banyak. Nah, kemarin itu tadi malam saya baca berita itu di Afrika kayaknya itu. Nah, ledakan besar yang terjadi di tangki Pertamina itu di mobil itu. Nah, orang dia sudah melihat api, itu ada apinya gitu. Tapi mereka menghampiri itu, mau mengambil minyak. Ceritanya mau mengambil minyak untuk kepentingan pribadinya. Gitu. Tapi kan mereka sudah lihat itu apinya.
keluar. Nah, pengetahuan itu sebenarnya kita kan pengetahuan umum kita paham itu tentang proses kejadian kebakaran itu pasti ada api misalnya, kalau ada api dan bensin ya udah terbakar habis, bahkan itu ledakan besar. Tetapi di Afrika mungkin pengetahuannya tentang itu tidak terlalu ini, maksudnya bahaya juga kalau itu, karena pengetahuannya minim, kemudian kebutuhannya itu lebih besar, maka mereka lebih mengutamakan kebutuhannya. Ya mungkin kebutuhan di Afrika lebih apa ya, kelangkaan minyak mungkin, suatu kondisi kelangkaan minyak. Tapi kan tidak seyogyanya kita kemudian mengambil sudah ada sudah ada dilihat bahwa itu danger atau bahaya, mereka datangi gitu. Nah itu kan bahaya. Kalau kemarin tadi malam saya lihat itu korbannya yang meninggal itu banyak, luka-luka banyak, bahkan 100 orang lebih itu yang datang mengerumuni tangki itu gitu. Nah ini bahaya sebenarnya. Mereka datang mengerumuni tangki padahal mereka sudah lihat ada kebakaran di dalam tangki itu. Ledakannya besar itu dan berakibat fatal. Nah, itu juga sebuah insiden, sebuah aksiden nanti akan kita belajar. Nah, seandainya mereka tidak atau menjauhi kebakaran itu, kemudian mencari tempat aman, itu tidak akan terjadi aksiden, hanya akan terjadi insiden gitu. Seandainya mereka menjauhi itu. Nah, insiden ini kan hanya terjadi pada kerugian harta benda lah misalnya. Ya, mobil Pertamina yang terbakar itu mungkin kalau kita hitung kerugiannya mungkin ratusan juta atau bahkan bisa mencapai 1 miliar lebih dengan mobil dan sebagainya. Tapi itu ruginya di Pertamina. Tapi kan masyarakat awam juga kena dampaknya. Dan kena dampak itu karena pemahamannya tentang keselamatan itu kurang. Mereka lebih ke kebutuhannya yang paling ditonjolkan tanpa ada namanya perbandingan tentang keselamatannya. Padahal kalau kita lihat secara detail dan secara seksama, lebih banyak kerugian yang tidak kita lihat dibanding kerugian yang bisa kita lihat. Mungkin kerugian yang bisa kita lihat, misalnya kalau saya tidak mengambil bensin ini, saya tidak akan bisa memasak misalnya, atau saya tidak akan bisa mengendarai motor, saya tidak akan bisa membonceng pacar saya misalnya. Kalau saya tidak ambil bensin ini. Tapi kalau misalnya kerugian yang tidak tampak, kalau misalnya ini terjadi, kalau ini terjadi ledakan karena ada api, kemudian di dekatnya ada bensin, ya pasti ada ledakan, pasti ada kebakaran yang besar nanti. Nah, seandainya pemikiran kita sampai di situ, yakin dan percaya, kita juga akan pasti bisa untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar nanti. Tapi kan pemikiran kita tidak sampai di situ. Pemikiran mereka mungkin tidak sampai di situ. Sehingga apa yang terjadi? Kerugian yang besar itu pun timbul dan pasti mereka mungkin banyak tulang punggung keluarganya dan sebagainya. Nah, lebih melarat lagi itu. Nah, itu yang kita tidak inginkan bersama. Nanti cek-ceklah beritanya itu, ada itu. Dikerumuni dia itu, padahal sudah ada api. Nah, kalau aksiden, itu kayak tadi, aksiden itu terjadi dan itu memakan korban jiwa, bahkan kerusakan barang dan pencemaran. Nah, ini kan suatu kejadian yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Itu kan tidak kita inginkan bersama. Kejadian tadi kan tidak kita inginkan bersama. Maka itu berakibat pada gangguan pada pekerjaan, kemudian cedera pada manusia. Nah, itu sudah ada nih, cedera pada manusia, kerusakan barang dan pencemaran lingkungan. Itu juga masuk sebenarnya pencemaran lingkungan ilmunya. Nah, kalau teman-teman K3 kan juga pasti belajar tentang pencemaran lingkungan. Pasti juga sedikit memahami tentang AMDAL itu.
Kalau AMDAL itu kan analisis dampak lingkungan. Nah, nanti teman-teman juga kalau sudah mendapatkan kesehatan lingkungan secara menyeluruh mata kuliahnya sendiri, kemudian nanti juga teman-teman akan dapat mata kuliahnya ini tentang K3, mata kuliahnya sendiri. Kesehatan lingkungan juga mata kuliahnya sendiri. Jadi ini saya cuma memberi gambaran tentang apa sih sebenarnya keselamatan dan kesehatan kerja itu, supaya teman-teman juga sedikit punya gambaran. Nah, kemudian